Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Tokyo Revengers chapter 216 sampai chapter 217. Sebelum mulai videonya jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Saya mohon maaf bila selama beberapa minggu ini saya tidak update video dikarenakan kesibukan pribadi yang harus saya selesaikan, dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami, dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter 216 dibuka dengan memperlihatkan Takemichi yang kaget bahwa Senju adalah seorang wanita, di mana Takemichi dan Senju berada di stasiun Harajuku, dan terlihat Takemichi masih tidak percaya apa yang baru dia ketahui tentang Senju, yang mana salah satu dari 3 dewa adalah seorang wanita. Akan tetapi Senju tidak memperpanjang keheranan Takemichi, dan Senju menyuruh Takemichi mengikutinya untuk berbelanja menggunakan kartu kredit milik Akashi Takeomi. Dari percakapan antara Senju dan Takemichi, Senju sangat senang akan bergabungnya Takemichi ke dalam Brahman, karena Senju merasa tidak ada anak seusia dia berada di Brahman, karena Senju menganggap rata-rata anggota Brahman diisi oleh orang-orang tua. Terlihat Senju memasuki beberapa toko pakaian, dan di mana Senju membeli semua pakaian di toko yang dia datangin. Terlihat Takemichi yang heran melihat sifat Senju yang seperti gadis biasa dan jauh dari kata petinggi salah satu geng terkuat di Tokyo. Sambil membawa barang belanjaan milik Senju, Takemichi bertanya kepada Senju tentang asal-muasalnya Senju mengenal Akashi Takeomi. Dan akhirnya Senju mengatakan bahwa Akashi Takeomi adalah kakaknya, dan Senju memberitahu nama aslinya kepada Takemichi. Dan nama asli dari pemimpin geng Brahman adalah Akashi Senju. Pada chapter ini juga diketahui bahwa Senju memiliki saudara lain. Nama saudara lain dari Senju adalah Haruchiyo, di mana Haruchiyo adalah mantan wakil kapten divisi 5 geng Tokyo Manji, yang biasa dikenal dengan nama Sanzu. Sanzu Haruchiyo. Senju mengatakan bahwa Sanzu tidak tertarik padanya ataupun dia sebagai petinggi Brahman. Senju juga mengatakan kepada Takemichi bahwa Sanzu sekarang bergabung dengan geng Kanto Manji. Takemichi yang mendengar hal tersebut langsung kaget dengan apa yang dikatakan oleh Senju. Dan Takemichi tersadar bahwa geng Kanto Manji saat ini adalah cikal bakal geng Bonten di masa depan. Takemichi terlihat sangat senang bergabung dengan Brahman, dan Takemichi merasa bahwa dia telah menemukan salah satu kunci masalah yang sedang dia pikirkan. Takemichi dan Senju melanjutkan perjalanan mereka, dan setelah mereka menikmati sebuah es krim, akhirnya Takemichi dan Senju berpisah. Sebelum berpisah, Senju mengatakan kepada Takemichi bahwa Brahman akan mengadakan pertemuan di Tanbata dan menyuruh Takemichi untuk datang pada pertemuan tersebut. Pada akhir perjalanan hari tersebut, saat Senju melemparkan stik es krim kepada Takemichi, Takemichi seperti melihat kejadian yang aneh, di mana pada penglihatan tersebut Senju yang berlumuran darah di kepalanya berada di pangkuan Takemichi, dan sambil menangis Senju mengatakan kepada Takemichi bahwa Takemichi telah menepati janji yang telah dia buat kepada Senju. Setelah kejadian itu Takemichi kaget dengan penglihatan yang tidak dia ketahui. Keesokan harinya, Takemichi masih memikirkan kejadian yang dia lihat secara misterius. Draken yang melihat Takemichi yang melamun, menanyakan apa yang sedang Takemichi pikirkan, akan tetapi Takemichi tidak memberitahu Draken tentang penglihatan aneh yang dia dapatkan. Sesampainya di sebuah gedung, yang dimana sepertinya itu adalah tempat tinggal milik Draken, Takemichi menekan tombol lantai 4, akan tetapi Takemichi diperlihatkan lagi tentang kejadian yang aneh. Di mana kejadian kali ini adalah kejadian di mana perut Takemichi berlumuran darah. Takemichi yang kaget spontan tersadar dan langsung melihat bajunya yang tidak berlumuran darah. Melihat kejadian tersebut, Draken kembali menanyakan apa yang sedang Takemichi pikirkan, dan lagi-lagi Takemichi tidak memberitahu Draken tentang apa yang dia lihat dalam beberapa hari ini. Setelah sampai di lantai tempat tinggal Draken, Draken memperkenalkan orang tua angkat Draken kepada Takemichi. Terlihat banyak gadis yang berbeda dibandingkan dengan terakhir kali Takemichi berkunjung ke sana. Sesampainya di kamar Draken, Takemichi terlihat kagum dengan luasnya kamar Draken saat ini.
dan di sana juga terlihat Draken banyak memajang foto dari mantan anggota geng Toman. Di sana juga terlihat foto Emma yang tersenyum dan Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa dia masih sering bermimpi tentang Emma, akan tetapi saat Draken bermimpi bertemu Emma, Emma mengatakan kepada Draken untuk menyelamatkan Miki. Draken berkata kepada Takemichi bahwa dia tidak pernah meninggalkan Miki dan Draken langsung menanyakan kepada Takemichi tentang apa yang terjadi kepada Miki di masa depan. Dan akhirnya Takemichi memberitahu Draken segala yang dia tahu tentang Miki di masa depan. Di mana Miki di masa depan memiliki mental yang lemah serta memiliki lingkaran mata yang gelap. Takemichi juga mengatakan bahwa Miki mengelola organisasi kriminal yang bernama Bonten. Selain mengelola organisasi kriminal, Takemichi mengatakan bahwa Miki tidak dapat mengendalikan impulsivitas gelapnya, dan Takemichi juga mengatakan bahwa dari Toman dibubarkan, Miki sudah mempersiapkan rencana 12 tahunnya, di mana hanya Miki satu-satunya orang yang masih di dalam kegelapan. Draken yang terlihat khawatir dengan keadaan Miki, dan Draken berkesimpulan bahwa alasan Miki menghindar dari Draken dan Takemichi adalah karena impulsivitas gelap yang dimiliki oleh Miki. Draken juga berpikir bahwa Miki mengorbankan dirinya untuk menjadi penjahat untuk menepati janjinya kepada Takemichi, yang mana Miki berjanji untuk membuat hidup semua mantan anggota geng Toman menjadi baik di masa depan. Draken terlihat senang dengan jalan yang dia dan Takemichi ambil. Draken mengatakan bahwa jalan yang mereka ambil adalah jalan yang benar. Draken menanyakan kesiapan Takemichi untuk melalui jalan yang mereka ambil, dan Takemichi dengan tekad yang kuat mengatakan bahwa mereka akan membawa Miki kembali. Setelah pembicaraan yang serius tersebut, Takemichi kaget dengan bajunya yang bernoda merah, akan tetapi noda tersebut bukanlah darah, melainkan adalah jus tomat. Akan tetapi Takemichi langsung tersadar dengan penglihatan aneh yang dia lihat sebelumnya, dan kejadian tersebut persis dengan kejadian yang saat ini Takemichi alami. Takemichi juga berpikir tentang kemungkinan dia dapat melihat masa depan. Keesokan harinya, terlihat Akashi dan Senju berada di sebuah ruangan dengan seorang pria, di mana Akashi dan Senju membuat kerjasama dalam membantu bisnis orang tersebut yang akan menguntungkan dua belah pihak. Akan tetapi, Senju membuat syarat kepada orang tersebut di mana mereka tidak ingin terlibat dalam hal prostitusi, dan apabila mereka melanggar hal tersebut, Senju mengatakan akan mensabotase dan menghancurkan bisnis mereka. Terlihat Akashi yang pusing melihat sikap Senju yang emosional apabila membahas tentang prostitusi. Dan akhirnya Senju menyetujui untuk berbisnis dengan orang tersebut, karena Senju tidak dapat mengharapkan setiap bisnis mereka berjalan murni dan bersih pada setiap kerjasama dengan Brahman. Akashi mengatakan kepada Senju tentang perbedaan kemampuan antara anak-anak dengan orang dewasa dalam mengambil keputusan yang tidak melibatkan emosi, dan hal itu yang Miki lakukan selama ini. Pada malam hari, Takemichi pergi ke tempat pertemuan yang dikatakan oleh Senju kepada Takemichi pada saat di stasiun kemarin dan Takemichi terlihat heran dengan suasana di gedung tersebut, di mana terlihat banyak kamera CCTV dan pintu yang hanya bisa dibuka dengan password, seolah-olah Brahman adalah organisasi yang rahasia. Saat Takemichi masuk ke ruangan pertemuan tersebut, Takemichi kaget dengan peristiwa yang terjadi di ruangan tersebut. Terlihat dua orang yang sedang bertanding adu kekuatan dan di sana juga terlihat Draken yang sedang menyambut kedatangan Takemichi. Takemichi yang heran menanyakan kepada Draken tentang pertemuan yang dijadwalkan pada malam ini. Draken mengatakan bahwa di ruang bawah tanah milik Brahman diadakan pertarungan gulat yang mana akan ditonton oleh orang kaya yang akan melakukan perjudian di antara mereka. Hal ini juga menjadi sumber pencarian nafkah untuk anggota Brahman dan juga berguna untuk membentuk unit tempur militan kuat milik Brahman. Dan yang memimpin mereka adalah orang yang terkuat di Brahman. Terlihat ada seseorang yang memasuki ruang bawah tanah tersebut dan memberhentikan pertarungan. Orang tersebut juga meminta untuk kamera yang menyiarkan pertandingan untuk dimatikan. Orang tersebut adalah Kawaragi Senju. Dan Senju mengatakan untuk memulai pertemuan akbar malam itu. Terlihat sorak-sorakan anggota Brahman karena kedatangan Senju, akan tetapi Senju langsung melambaikan tangan untuk mengheningkan ruangan tersebut. Takemichi terlihat kaget dengan kejadian yang terjadi setelah Senju masuk.
Senju yang sudah berada di tengah arena langsung memperkenalkan anggota baru mereka kepada seluruh anggota Brahman yang berada di sana, dan Senju meminta Takemichi untuk maju ke tengah arena. Saat Takemichi menuju ke tengah arena, Senju memperkenalkan siapa sebenarnya dan rekam jejak yang telah Takemichi lakukan, di mana Takemichi adalah seseorang yang memimpin kejadian yang terjadi pada insiden Kanto yang diingat dengan nama pertempuran di hari Natal. Selain itu Takemichi juga ikut serta dalam kejadian pada tanggal 3 Agustus yang dikenal dengan Halloween berdarah. Selain dua hal tersebut, Senju juga memberitahu bahwa Takemichi adalah mantan kapten divisi pertama geng Tokyo Manji. Selain itu Takemichi adalah penerus terakhir geng Black Dragon. Setelah Takemichi berada di tengah arena tersebut, Senju memberikan seragam Brahman kepada Takemichi dan Senju juga menyambut Takemichi ke Brahman secara resmi. Senju juga mengatakan bahwa pada tanggal 14 Juli nanti, Brahman akan bertarung dengan geng Kanto Manji dan juga akan bertarung dengan geng Rokuhara Tandai. Dan Senju mengatakan bahwa pertempuran para dewa dimulai. Takemichi sambil memakai seragam Brahman mengatakan dalam hati bahwa dia akan bertemu dengan Miki. Setelah pertemuan tersebut, Takemichi kembali ke kontrakannya dan memikirkan apa yang terjadi pada saat pertemuan tadi. Takemichi heran dengan Senju yang terlihat berbeda dari sebelumnya, di mana pada saat tersebut Senju terlihat kekanak-kanakan, dan Takemichi penasaran dengan apa yang ada di pikiran Senju. Terdengar dari jendela Takemichi ada suara yang memanggil Takemichi dari lantai bawah, dan orang tersebut adalah Senju. Terlihat Senju yang tersenyum kepada Takemichi dan Senju mengajak Takemichi untuk berkencan. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.